Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisbunu Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Said Didu. Manusia Merdeka. Bung Said Didu, kita pada beberapa hari yang lalu kan berjanji akan membahas secara berseri ya berkaitan dengan oligarki. Kemarin kita sudah bahas berkaitan oligarki termasuk di BUMN. Dan sekarang kita akan bicara nanti BUMN bisa kita detailin lagi, tapi saya ingin menyoroti ini soal pertambangan. Ini mumpung lagi rame-rame soal pertambangan juga, Blok Rokan baru saja kembali ke sembari diambil oleh pemerintah, dan biasanya kan kalau ada proyek-proyek baru gini ini masuk banyak oligarki bermain. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah pada akhir tahun 2020 saya membaca di Gatra misalnya jadi laporan utama bagaimana keluarga Ibu Megawati ini, anak dan menantu Ibu Megawati di proyek Blok Rokan dan sebagainya. Apakah ini bagian termasuk bentuk-bentuk dari oligarki yang bermain di sektor pertambangan atau apa maksudnya nih Bang Said itu? Bang Hersu, saya pikir penting sekali ini kita sampaikan ke publik karena oligarki di pertambangan ini nilainya bisa ratusan bisa sampai ribuan triliun dan jangka panjang, tidak puluhan tahun. Jadi ini penting sekali kita bahas bagaimana oligarki itu terjadi. Dan itu saya katakan oligarki di pertambangan itu jauh lebih mudah dilakukan dibanding dengan di sektor lain. Jauh lebih mudah. Kenapa gitu? Nah, kenapa? Jadi oligarki ini karena selalu terkait dengan aturan-aturan dan aturan bisa diubah-ubah. Bisa diubah-ubah dan nanti saya bicara juga bagaimana di pelaksanaan. Dan banyak sekali penafsiran terhadap undang-undang yang diturunkan menjadi peraturan pemerintah, peraturan menteri. Itu banyak sekali yang diturunkan kewenangannya ke sana. Dan itulah sumber oligarki yang terjadi. Kita masih ingat, saya katakan contoh perubahan aturan. Perubahan aturan, bahkan perubahan undang-undang. Harusnya tahun 2021 itu ratusan ribu tambang batu bara yang habis kontraknya itu harus dikuasai kembali ke negara sesuai Undang-Undang Minerba tahun 2009, mineral batu bara. Ratusan ribu tambang batu bara menjadi milik negara sesuai Undang-Undang Minerba tahun 2009. Tapi tahun lalu 2020 dengan sepi, dengan tidak ada suara, tahu-tahu undang-undang itu diubah oleh DPR dan pemerintah. Sehingga tidak lagi wajib, tidak lagi ada batasan itu. Maka pemilik kontrak batu bara dan tambang lain boleh memperpanjang. Boleh memperpanjang. Nah, dan saya paham betul, saya pernah dulu di ESDM hampir 1,5 tahun, saya paham betul siapa pemilik-pemilik itu. Paham betul saya. Itu adalah orang-orang yang dekat dengan partai dan orang partai. Clear, tidak bisa dibantah. Itu clear sekali. Dan mereka lagi ada di kekuasaan semua. Jadi, nah di DPR juga sama. Anggota DPR juga banyak juga bagian dari oligarki itu. Itu praktek oligarki yang merubah undang. Oke, praktek oligarki yang dibawa itu bisa lagi berbeda-beda, bisa bentuk PP. Saya kasih contoh ini, peraturan pemerintah. Oligarki pertambangan, masih ingat dulu bahwa pernah ada izin ekspor bahan mentah. Padahal undang-undang melarang. Oke, maka dibikin aturan. Terus setelah smelter-smelter dari Cina jadi, maka dilarang. Oke, dilarang diekspor sehingga terjadi semacam monopoli. Siapapun punya bahan baku nikel, maka dia harus ke pabrik yang ada. Kita tahu yang punya smelter adalah investor Cina. Maka dia menikmati betul bahan baku yang murah dan seenaknya harganya. Asosiasi nikel. Nah, itu saya pernah dengar ini. Saya pernah dengar ini yang terjadi. Ya, saya pernah dengar ini bahkan sejumlah usaha tambang lokal orang Indonesia, artinya dia ketika dia menjual harga nikelnya itu ya harus sesuai dengan ketentuan oligarki para
tambang-tambang Cina tadi yang punya smelter ini ya. Ya, nah itu oligarki yang bermain. Oligarki yang bermain. Nah itu perubahan tentang peraturan pemerintah saja. Nah ini selalu dilakukan sedemikian rupa. Nah sama dengan umpamanya Mas Hersu tentang apa namanya impor minyak atau kerjasama dengan minyak. Masih baru muncul lagi apa namanya gugatan Senagol, gugatan anak perusahaannya ketua partai Surya Paloh karena merasa ditipu oleh Senagol. Nah, itu oligarki yang terjadi. Nah, oligarki banyak sekali yang terjadi dan itu bukan tidak terbaca. Itu memang tidak bisa karena dia berubah aturan. Nah, itu ditambang. Nah, kita lihat oligarki yang terjadi di perusahaan BUMN yang mengelola energi dan sumber daya mineral itu juga sangat nyata. Sangat nyata. Bang Hersud paham bahwa hampir semua pemilik pembangkit listrik yang dikontrak PLN itu adalah pemiliknya adalah penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa, baik di partai atau pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Sehingga PLN benar-betul terpenjara dengan, kan ada dulu take or pay. Jadi Mas Hersu memproduksi listrik dan kontrak jangka panjang, harganya ditetapkan, kalau PLN tidak ngambil maka tetap bayar ya. Diambil dibayar. Nah, take or pay. Nah, itu berlaku dan itu tokoh-tokoh semua yang memiliki. Nah, di balik itu oligarki terjadi lagi. Siapa yang mensuplai batu bara? Ya. Mereka juga. Itu juga. Mereka juga, oligarki juga. Dan ujungnya siapa pemilik tambang? Nah, pemilik tambang yang cocok itu dihitung jari. Jadi kalau dia mau mengatur harga, dia maunya dia gitu kan. Nah, itu oligarkinya betul-betul terjadi. Nah, di perusahaan minyak, itu juga terjadi yang seperti Bang Hersu katakan tadi. Ujuk-ujuk datang muncul apa namanya yang tidak pernah terdengar sama sekali bahwa mereka itu pengusaha minyak, tahu-tahu dapat kontrak triliunan dari Pertamina, ya kan? Nah, bagaimana cara ini terjadi, Bang Hersu, supaya publik paham? Biasanya pemilik teknologi yang sudah tahu bahwa tidak ada cara lain kecuali menggandeng orang dekat kekuasaan untuk masuk ke BUMN atau ke pemerintah untuk mendapatkan kontrak. Itu biasanya caranya. Sehingga itu tidak punya apa-apa. Kan nggak mungkin lah. Tidak pernah mendengar bahwa dia pengusaha minyak, tahu-tahu menguasai teknologi. Teknologinya dari mana? Nah, tidak pernah kita dengar bahwa dia pengusaha besar, tahu-tahu dapat kepercayaan, dapat proyek triliunan. Ujuk-ujuk muncul. Itu pasti oligarki. Tapi apakah itu melanggar hukum? Kemungkinan tidak karena undang-undangnya diubah. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pertamina melelang? Apakah Pertamina tidak melelang? Kalau melelang itu sederhana caranya. Saya kasih tahu publik saja. Saya begini, saya dengan Bang Hersu bersaing untuk menang lelang, tapi Pertamina lebih condong ke saya. Maka semua spesifikasi teknisnya disesuaikan dengan saya karena saya dapat bocoran. Maka saya atau dia atau Pertamina sudah tahu bahwa saya mau memilih teknologi A. Maka diberitahu dulu ke Said Didu, kau kontak dulu pemilik teknologi A sehingga kau bikin kontrak baru kita lelang. Maka Bang Hersu tidak bisa dapat apa. Itu namanya cara praktik oligarki. Nah, atau Mas Hersu ini publik bisa paham. Atau bebas teknologinya, kita bersaing. Bang Hersu bersaing. Tinggal main harga. Apa yang saya dilakukan oleh kalau saya biasanya di pelaku tender, maka dicari ke saat ininya Bang Hersu, terus resikonya dinaikkan, saya resikonya rendah, maka pada saat harga dikalikan resiko, maka Bang Hersu kalah. Jadi jangan percaya betul bahwa itu tender itu benar. Itu semua. Saya ini Pimpro hampir
puluhan tahun, jadi paham itu, bukan pernah mempraktekkan, tapi itu cara-cara. Jadi, nah itu oligarki dan bukan itu oligarki yang terjadi gitu Mas Heru. Jadi kalau muncul kemarin bahwa ada anak dan menantu muncul, itu saya yakin-yakinnya itu adalah produk oligarki. Kenapa? Karena tidak pernah muncul, tidak pernah kita dengar sejarahnya sebagai pengusaha gas, pengusaha minyak, tidak pernah. Gitu Mas. Iya, iya, iya. Nah, jadi artinya sebenarnya bagi orang-orang yang tidak punya akses pada kekuasaan, itu walaupun dia punya teknologi dan nggak mungkin dia dapat proyek dong dengan begitu, Bang Said itu. Tidak mungkin dapat Bang Hersul, tidak mungkin dapat kalau oligarki, dan itu oligarki itu betul-betul hanya menumpang nama. Saya kasih contoh juga dulu, Petral itu oligarki. Oligarki. Nah, tidak terbangunnya kilang minyak di Indonesia itu juga kerjaan oligarki. Jadi oligarki itu ada dua, menggolkan proyek atau menghalangi terjadinya proyek. Oke? Nah, seperti umpamanya nih, menghalangi terjadinya terjadinya pembangunan kilang di Indonesia itu pekerjaan oligarki agar impor minyak itu tinggi terus supaya dia tetap menguasai perdagangan minyak. Nah, itulah contoh Senangol yang dengan Pak Suryo Paloh itu awalnya kan begitu ya. Jadi, nah awalnya begitu. Jadi Pertamina tidak membangun kilang itu saya yakin betul adalah pekerjaan oligarki. Oke. PLN mahal biayanya sekarang, saya yakin itu pekerjaan oligarki. Jadi rakyat yang dirugikan karena oligarki menyebabkan harganya naik. Gitu kira-kira, Mas. Nah, pertanyaannya setelah Petral dibubarkan, apakah kemudian Indonesia terbebas dari mafia atau oligarki di bidang impor minyak itu? Nah, itu tidak juga, tapi jauh lebih gampang menelusuri dibanding Petral ada. Karena Petral hukumnya Singapura, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Kalau dia main di Indonesia, saya tidak menyatakan bebas, tapi kalau ada keseriusan untuk mengusut, itu bisa. Gitu. Kalau dulu bisa, nggak bisa. Oke, tapi Anda udah melihat udah muncul mafia baru atau belum? Kan biasanya mafia ini kan dia gampang, dia bisa ganti baju saja gitu. Sebenarnya orangnya juga tetap orang-orang itu saja. Saya melihat mafianya berubah, tetap ada, tetap itu, tapi mitranya yang berubah. Mitranya sekarang adalah penguasa-penguasa dan pengusaha-pengusaha. Penguasa dan pengusaha di dalam birokrasi. Itu berubah. Itu saja yang berubah. Nah, jadi bukan pelakunya sih tetap sama. Percaya saya nanti bahwa teknologi Chevron, karena tidak semua orang memiliki teknologi yang sama, itu masuk. Tapi saya nggak tahu lewat mana. Nah, dan saya yakin kemungkinan besar bukan Pertamina langsung yang membeli, tapi pasti lewat pihak ketiga yang pelaku oligarki. Iya. Wah, berat sekali ya, Bang Said itu permainannya ya, karena mereka ini sudah seperti gurita gitu yang sudah menancap kemana-mana nih, tangan-tangannya sampai di mana-mana kan. Jadi memang negara ini negara kaya, tapi butuh orang bersih yang mau membersihkan. Butuh orang bersih dan membersihkan. Dan saya katakan Bang Resu, ini tidak rumit, asal semua kompak, bersih dan membersihkan. Ini setahun selesai. Setahun. Setahun ya? Setahun selesai ya? Setahun selesai. Setahun bisa selesai. Saya paham. Jadi karena saya paham, bukan berarti saya. Kalau saya ingin memberantas oligarki, maka semua orang bersih. Saya siapapun pejabatnya, saya berkasih ilmu menyelesaikan setahun. Setahun. Mantap ini. Oligarki bersih dalam 1 tahun, ya. Kalau punya niat yang serius. Oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Nanti kita obrolin lanjutkan lagi ya, oligarki di sektor-sektor yang berbeda supaya lebih clear gitu nanti. Jadi setidaknya kita sudah punya blueprint gitu kalau nanti ada pergantian kekuasaan atau apapun gitu, karena kita berharap kan pemerintahan yang akan datang itu jauh lebih baik dari pemerintahan yang ada sekarang ya. Ya. Jadi saya katakan penyebab semua oligarki, saya ulangi,
bahwa ada 3 hal. Satu adalah pemilu yang mahal sekali, mahal sekali karena pemilihan pakai uang. Yang kedua, penegakan hukum yang lemah, Yang ketiga adalah partai politik betul-betul dikuasai oleh oligarki. Itu penyebab. Yes, oke, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.